Don't forget use English. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hmm, Kak, pakai Inggris Kak. Oke dong. Langsung aja, Zair. Uh, Today Bentar. Zair apa? Zair, langsung aja Zair ya. Di ke atas itu dulu itu. Di halaman terakhir tuh. Oke, oke. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to present some of our works, which is RT/RW.net that we've been working on for some times. And on this one, you can see for the scroll. Gonna start. So the topology that we use here is for the server, the server home. We use UCAS place, and for the client we have we have about, well, actually 3 clients. One is actually one of the rooms in UCAS place, and 2 of them is from another house. You can see right here. There's the topology, and then there is the device of, I think, about 6 converter or HTB, and 1 router, 1 switch. Then for access point is about 3 access point. And then you can scroll. Now for the device here, we got 6 HTB. There you go. And router, we need only one router. And then for the switch hub, we actually use this. We use 1 switch hub, and then for the access point, there is 4 devices, 4 LAN cables, and then for the fiber optic cable, we have 3 cables. Next. There is the function of each device. You can see right there the HTB. It is for a converter of the fiber optic cables and LAN cables. So it is used for functioning as a converter for 2 cables. Then
the function of this router is actually to, to configure some hotspot and then the PPOE and stuff for the client, and then the switch hub. Use that one. It's actually not that. It's not Okay, that excuse me. but I think you can install it. skip this explanation because all of us is already know about this. Um, explain the another session. Okay. Maybe next we have maybe next. So I don't have to explain this, right? Yes, just skip Okay. Skip this. Skip. the function Okay. For the explanation. configuration. Yeah. Yo. We're gonna have this explained by Pasha. Pas, Ya. discuss. Eh, Avanka, I would like to speak in English, Kak. Speak in Indonesia. No, you are the leader. You should explain your presentation. Use English. It's okay to use the translate after you say it with English. Yeah, you should try first. Yeah, and then maybe you can continue explanation with use bahasa. Kenapa? Aduh. Use little bit Hah? Apa? English. Pakai Eh, sedikit lah bahasa Inggrisnya. Masa oh nggak ya. bisa sama Setengah-setengah. sekali? Ya, setengah-setengah deh. The configuration is the RTW net. Number one, PPOE is client three clients is my focus. Jadi apa kliennya itu ada tiga, Kak. Yang pertama itu di rumahnya ibu kos, kedua itu di warungnya, dan satu lagi di tetangga gitu, Kak. Okay. You have three client in your RTRWNet, Yes. and then how much price you give to them to your service internet? Terus kemudian saya juga konfigurasikan PPOE. How much? Berapa harganya internet Oh, 7,000 Kak, 7,000 7,000 for per each. voucher 7,000 per one day. Oh, beda-beda. Kalau yang di klien itu kita nggak kasih harga, Kak. Yang PPOE. Terus kan kita juga konfigurasikan voucher atau hotspot. Itu kita kasih harga setiap vouchernya itu ada dua, yang untuk yang 2 Mbps itu satu hari itu 5.000, kemudian yang 5 Mbps satu harinya 7.000 gitu, Kak.
Jadi Oke. kita kan konfigurasikan PPO, ada yang kita konfigurasikan PPW, juga ada yang kita konfigurasikan voucheran gitu kak. Itu yang di hotspot. Ya. Oke. Terus untuk apa namanya untuk vouchernya ini. Jadi ini yang pertama yang 1 hari 5.000, berarti ini yang 2 Mbps kak gitu. Hmm. Ya, apa 7,000. Oke. 5,000. Terus kemudian juga ini ada monitoring, akan dijelaskan oleh Yahya. Okay, and now I will present about monitoring. Okay, and we are monitoring use Micmon. Micmon provides data visualization that make it easy to monitor hotspot user activity in real time. And user active CU is currently connected to your Wi-Fi hotspot. And user research monitor CPU, RAM, and uptime usage of your MikroTik router. And traffic monitor, view the current bandwidth, load, upload, or download on a specific interface. And sales report, monitor revenue from sold Wi-Fi vouchers daily, monthly, or yearly. And user login, view user login history. And why use Micmon? If your goal is to manage a Wi-Fi voucher system, such as in a cafe, rented house, or neighborhood association network, Micmon in the best choice because likely can be run on a mobile phone, Android, laptop, or STB or hosting. And voucher management, very easy to create, delete, and print vouchers. And clean interface, transform a clunky Winbox interface into a modern and clean dashboard. Okay, and that's about monitoring. That's it. Okay, I think no, if you use Huh? the Micmon for monitoring your network, I think Micmon it's only for monitoring your client, right? Yes. Yes. Tadi hotspot Have you? cuman yang monitoring untuk hotspot aja kak gitu. Kalau yang PPOE kita belum apa namanya belum kemarin belum download aplikasi gitu. Kemarin sudah download, cuman belum bisa gitu kak. I think you should use the other tools to monitoring your network. Yeah, for the example, it's like Wireshark maybe or Grafana, Prometheus, and, yeah, it's just like that. The tools. Ini kalau yang sisanya kita monitoringnya pakai MikroTik gitu kak. Mungkin. Jadi In kita- MikroTik, there is also the monitoring tools for MikroTik. In MikroTik, there is monitoring tools. Kalau nggak salah tuh ada tools namanya Graph. Ya, Graph. nggak support kak, no support. Routernya kita yang lama kak, jadi nggak ada kak fitur itunya. Oh, nggak ada Graph-nya. Iya, kita router lama yang ini, yang kotak doang.
Terus Ya berarti memang harus download lagi ya untuk monitoringnya. iya. Oke. Terus untuk ini Kak lanjut ke modal gitu. Akan dijelaskan oleh Ibnu. Oke, Bismillah. Sekarang ini di mana Jir? Cara kayak In bisa ini loh. Sering apa? part that I want to tell about capital and Kita share screen. Biar lu bisa. this device name ATB converter 6 unit and router MikroTik 1 unit and switch hub export 1 unit and access point 4 unit and kabelan cord 5 unit and kabel FO 3 unit, and this total estimate cost in 1.327.000 Ini harga perkiraan Kak. total Biasanya kalau estimate. kita di jumlah semua segini, cuman kita nggak ada modal karena ya salah satu Okay, you, kita ada yang punya gitu. I think you say your device, all of your device is you rent from Orchid, right? Yes. Ini How much you rent from him? total perkiraan gitu Kak. Ya, real price, harga yang dia tentuin mungkin atau kamu bayar Oh, ke dia. per orangnya 20.000 Kak. Untuk Hmm. beli kabel fiber 1 kemarin. Cuma untuk beli kabar fiber doang. Iya, sisanya sudah disumbang gitu Kak. Maksudnya sudah ada yang punya gitu si ojeknya itu. Oke, berarti sama aja dia minjemin gitu kan. Iya. Cuman rencananya ntar kita kasih uang gitu Kak. Oke. This is about the capital. So how about the profit? Have you get the profit from your voucher? There is someone buy your voucher or not? Not Kak. Untuk yang voucher itu saya pasang di rumah Kak. Jadi ntar kalau misalnya ada yang mau nginep terus mau terhubung ke wifi kos sini, kan biasanya kan banyak teman-teman yang main sini itu saya kasih yang wifi voucheran gitu. First Jadi presentation, you say you have do the installation in the warung, ya kan warung yes. Shopee. Apa namanya sini? di shop market atau pasar shop. So you can add the voucher or sell your voucher in that shop. Apa artinya It's Kak? gonna make a profit. Itu kan kamu masang di warung kan katanya. Iya. Maksudnya ya terus Nah itu di warung itu kenapa nggak dipasang vouchernya di situ, dijualin aja vouchernya di situ. warungnya ini Kak bukan toko gitu, jadi nggak ada orang nongkrong gitu. Buat orang yang jaga aja gitu.
Ya tawarin aja, siapa tahu ada yang mau. Maksudnya warung-warung kelontong gitu kan. Bukan Kak, kayak toko aja jual buah gitu. Nah, siapa tahu orang mau beli buat terus nongkrong gitu. Tinggal kasih kursi aja di situ. Iya, insya Allah lantar saya ini. Ya, Terus ini dokumentasinya Kak. Nah ini kita narik. Sebenarnya masih banyak sih Kak, tapi apa ya, izin berbahasa Indonesia Kak. Gitu. yes. Oke. Hmm, jadi ini Kak, saya konfigurasikan di mikrotiknya itu nah ini Kak, jadi ini gambar apa namanya gambar Wimbox yang ini Wimboxnya. Jadi saya terhubung ke Wimbox melalui internet tanpa Ethernet karena saya tersambung. Saya jadi cukup mengakses internet itu udah langsung bisa terhubung ke Wimboxnya gitu Kak. Jadi kayak saya di sini di IP hotspot, saya bikin di IP binding ini saya konekkan MAC address. Jadi ketika login itu menggunakan MAC address akan otomatis gitu Kak, tanpa diberikan di apa tanpa ditampilkan halaman hotspotnya gitu Kak. Oke. Habis itu kemudian saya juga konfigurasikan ini Kak remote. Jadi ketika saya misalnya tetangga ada masalah atau apa, saya tinggal ngeremote dari mana dari rumah gitu Kak. Jadi ini ada. Gimana remote-nya? Jadi saya konfigurasikan TP-Link klien itu tidak harus terhubung dengan jaringan wifi yang ada di sana gitu. Jadi kita cukup di sini kan ada IP mana IPPWE sini. Nah, ini ada remote address. Jadi saya cukup kalau misalnya terhubung ke jaringannya yang langsung kan menggunakan IP ini Kak. IP yang dimiliki oleh TP-Link-nya. Tapi kalau misalnya dari request saya cukup terhubung ke wifi yang apa namanya wifi yang kita terhubung di sini di rumah, terus kita masukkan IP ini, IP remote-nya gitu Kak. Ntar saya coba bagikan. Sebentar. Sebentar Kak. Sebentar. Nah ini Kak, saya cukup misalnya ini ke sini. Ini Kak. Jadi saya cukup terhubung ke internet yang ada di rumah kita. Ntar kita tinggal masukin IP dari Wimbox-nya yang IP remote tadi. Misalnya sini 192.168.51 ya. Kita tinggal masukkan yang ini sudah login di 415, kita tinggal masukkan ininya.
Nah, di sini kita langsung apa namanya? Sorry. Nah, kita ini di rumah Bukos ini, yang ini yang Bismillah. Jadi kayak terus kita bisa bisa atur-atur sesuai keinginan kita. Atau seandainya mereka ada komplain gitu, Kak. Terus untuk hotspot, jadi ini kan IP melalui di sini sudah ada 4 nih Kak terkoneksi, apa yang PPOE 3 yang terkoneksi PPOE-nya lainnya. Kemudian juga saya konfigurasikan hotspot itu di IP hotspot. Jadi sini kami konfigurasikan user profilnya. Ini ada yang tadi yang 7.000 satu hari 7.000 itu yang ini yang 5, dan yang satu hari 5.000 itu yang 2 Mbps gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Di sini kan bisa dilihat yang aktif, cuman ini karena tidak ada yang terhubung gitu Kak. Sebenarnya kalau di Micmon tuh, ntar saya buka Micmon, itu kan kelihatan Kak yang apa namanya yang sudah pernah dipakai gitu Kak. Jadi ntar data apa namanya ntar voucher-voucher yang udah kepakai itu bisa kelihatan Kak gitu Kak. Voucher-voucher yang apa yang kepakai gitu bisa kelihatan. Ini klien yang dari klien sambil nunggu Micmon tuh. Klien berapa ini? Ini yang di warung Kak ini. Ya. Jadi saya ini ya Masya Allah. Kemudian yang ini yang di rumah depan. Cuman ini mungkin ada kendala, jadi nggak bisa dibuka gitu Kak, nggak bisa di remote. Mungkin ada yang kurang benar gitu. Ini Micmon ya. Ini saya jadi di rumah kan terhubung sama wifi voucheran, tapi wifi voucherannya tuh saya karena MAC address saya terkoneksi sudah saya daftarkan, jadi tidak diarahkan ke halaman login. Terus kemudian emang pelan karena saya batasin gitu Kak Mbps-nya gitu. Sini Kak ada di hotspot user. Ada 85 user. Untuk jadi setiap kali kalau misalnya ada yang terhubung ke hotspot, kita bisa monitoring lewat apa Micmon. Cuman kalau misalnya untuk yang PPOE itu nggak bisa kita monitoring dari Micmon gitu Kak. Karena kan Micmon khusus untuk hotspot atau voucheran gitu, hotspot wifi voucheran gitu Kak. Nah iya makanya kan kata saya juga itu Micmon cuman buat yang voucheran doang. Iya. Hanya tuh Jadi yang lain itu nggak ke baca trafiknya. Nah, ini Kak. Jadi di sini. Nah ini
sudah apa? Sudah ada yang terpakai mana? Eh, oh udah hilang Kak karena saya tadi kemarin ini saya tulis kalau misalnya sudah terpakai selang berapa waktu akan dihapus dari datanya gitu Kak. Jadi sudah hilang selama ini. Ntar kalau misalnya ini misalnya Kak, misalnya contohnya nih, aduh saya nggak bawa HP. Ntar kalau misalnya ada yang login hotspot, kita bisa bisa lihat di Wimbox-nya ini Kak di hotspot, di aktif yang ini. Ya. Ini host ini, jadi host ini yang lab ini yang terhubung laptop saya sama TP-Link yang di rumah saya. Jadi saya menggunakan 4 TP-Link Kak, gitu. Cuman yang di sini saya konfigurasi access point, sedangkan yang sisanya itu saya konfigurasikan PPOE gitu Kak. Oke. Mungkin Terus sekarang presentasinya apa lagi yang belum? topologi Kak ya, apa Kak? Sudah sih Kak Ya, mungkin. topologinya. Mungkin itu aja sih Kak. Oh, astagfirullah. Mungkin tadi ada yang kelewat Kak, perkenalan seharusnya di awal gitu. Ya, terima kasih ya presentasinya. Oke. Hmm, saya duluan Kak izin. Ya, silakan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.